setengah kilometer lagi bro, sampai Ranukumbolo. Hong ulun Basuki Langgeng. Asik. Ini kantor Resor Ranupani, Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, hari Jumat tanggal 25 September 2020. Mas Mamudin, Ya. pendakian Gunung Semeru kapan dibuka? Nanti tanggal 1 kita buka pendakian Gunung Semeru. Nah, nanti paginya kita sebelum pembukaan nanti ada briefing dulu untuk pendaki. Kebetulan mungkin sedikit ya karena kuotanya hanya 120 orang, jadi 20% dari kuota harian. Terus habis itu nanti ada pembukaan secara adat, ada baca doa oleh dukun Ranupani, dukun Tengger Ranupani. Terus nanti ada sedikit penampilan seni. Terus habis itu pendaki nanti diberangkatkan. Jadi pendaki perdana nanti ada pemberangkatan resmi oleh Kepala Balai. Kepala Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Ya. Pak John Kennedy. Pak John Kennedy. Jadi resmi dibuka kembali pendakian Semerunya tanggal 1 Oktober. Hari kuota, Bang. Kuota jangan nah, lupa. dengan kuota bertahap 20% dari kapasitas harian 600 orang ya. Jadi, untuk booking online dibuka 3 hari sebelumnya. Jadi tanggal 28 baru bisa mulai booking slot atau spot untuk pendakian. Jadi pengunjung harus mendaftar atau booking secara online. Ya. Rencana hari ini kita pos pelan-pelan aja yang belum pernah naik. Jadi apa namanya, nggak usah dipaksa, santai aja, capek cari Wawan. Pulangnya minggu ya? Iya. Ngotot pulang ngambil syuting, ngambil gambar dan lain-lain. Cuma jaga kondisi, jaga mental. Nang, namanya pager. Oke. Ini persiapan berangkat menuju Ranukumbolo. Ini mulai meninggalkan pos Resor Ranupani menuju Ranukumbolo. Kira-kira perjalanan 4-5 jam jalan santai. Sudah nyampe di gerbang kedatangan, gerbang selamat datang para pendaki Gunung Semeru. Kamu tim ini. Ya santai aja, nggak usah terlalu ngebut. Nah terus dua kan? Aku terpergok. Karo aku iki.
Terus dia bisa aku sih dapat apa pesos yang paling gede itu. Nah, aku deh. Nanti dipajang dibikinin patung di tombeng. Kayak apa? Landangan Dowo apa ini? Ngeluah itu kayak merata manjang. Teman-teman, ini sudah hampir 1 jam perjalanan dari pos Ranupane menuju pos pertama, pos Landengan Dowo. Kira-kira ada 1 kilometer lagi dari posisi istirahat kami. Nah, kemarin tanggal 7 September mulai ada pembersihan jalur. Ya inilah hasilnya, banyak mulai ketemu pohon-pohon tumbang. Ini makanan burung ya? Ya, ini makanan burung. Katanya kalau orang Tengger bilangnya genjret. Genjretan orang Tengger. Gimana? Biasanya ada badai air tahun. Ya, jadi banyak pohon yang tumbang. Makanya biasanya kita tutup pendakian itu dari Desember sampai April itu pasti kita tutup. Udah tutup ya? Angin kencang, kabut, badai, resiko kecelakaan besar untuk mendaki. Iya, sekalian recovery pemulihannya Sekalian pemulihan ekosistem ya. ekosistem. Oke. Recovery. Sampai pos 1 Landengan Dowo 2.300 meter di atas permukaan laut. Ini 3 km dari Landengan Dowo ke Ranupane, atau dari Ranupane ke Landengan Dowo 3 km. Nah, ini titik ketiga pohon tumbang yang sudah dibersihkan di pos Landengan Dowo. Jadi hati-hati teman, sudah tahu ya. Ini pohon tumbang di titik kelima ini dalam hitungan saya. Ada 5 ekor lutung yang terlihat oleh saya di pohon seberang saya nih. Kira-kira di sini 200 meteran lah. Ya, alhamdulillah sampai di Landengan Dowo. Bro, dari Landengan Dowo ke Ranukumbolo berapa kilo lagi? Sekitar 8 kilo lagi, Bang. Nah, ini udah 4 kilo kami lalui, tinggal 8 km lagi. Total dari Ranupane sampai ke Kumbolo itu sekitar 12 km atau 5-6 perjalanan santai rombongan. Siap. Dari Landengan Dowo ke Ranukumbolo kira-kira masih ada 3-4 jam lagi lah, karena ini rombongan jalannya santai. Ya, sepanjang jalan banyak pohon tumbang. Ya, sedikitnya ada 7 titik pohon tumbang dari Ranupane sampai Landengan Dowo. Jadi belum tahu berapa titik lagi sampai Ranukumbolo nanti. Berapa jam lagi, Din, kira-kira? 3 jam lah. Nah, Normal ya. kalau kami yang jalan ya bisa 3 jam. Tapi karena ini berombongan ya kita harus ngikuti rombongan, nggak boleh egois, harus ada toleransi, simpati dan empati bersama teman yang lain. Di belakang saya ini Nggak boleh ninggalin. teman saya ini pegawai TNBTS, penyuluh kehutanan. Ini teman-teman berhenti karena memperhatikan anggrek. Waduh, ada teman yang memang hobinya mendokumentasikan anggrek dari Resor Darungan Pronojiwo Lumajang. Anggrek Mas, moto anggrek. Ini anggrek apa, Mas Mosin? Ini ahli anggrek 2 ini. Hah? Bulbu bilung. Ini pos 2 dari pos 1 di Landengan Dowo.
Bang, mana tasmu, Bang? Langsung jai marek kira. Mas, namanya siapa Mas? Nama saya Bambang, Mas. Bambang. Di balai di mana Mas di tugas? Saya kebetulan ditugasin di seksi wilayah 3 Senduro. Jadi seksi wilayah 3 Senduro itu membawai resort Ranupani untuk pendakian Semeru. Oke. Jadi di seksi SPTN istilahnya ya. Iya, SPTN. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah 3. Iya, Sendur. benar sekali. Nah, ini kan tanggal 1 pembukaan. Sekarang ini kita survei lokasi juga ya ada kegiatan pemantauan tanaman. Nah, sekarang ini kuota dengan kuota 20% sebenarnya bagus nggak bagi pendaki? Sebenarnya momentum sekarang kota 20% atau 120 20 orang per orang hari. itu sungguh sangat bagus dalam artian begini. Pendaki sekarang akan sangat beruntung bila menikmati kuota yang sekarang, karena 120 itu akan bisa menikmati Ranukumbolo dan Kalimati itu dengan tenang, dan itu akan sangat menenangkan meskipun dibatasi ya. Perjalanannya hanya 2 hari 1 malam, tapi kan sangat tenang itu. Kita tidak oyel-oyelan dengan banyak orang, jaga Oh, jaraknya iya, benar. kena, jadinya kita jadi enak Bisa semua. lebih nyaman lah Bisa ya. lebih nyaman lah untuk pendakinya. Nah, sekarang semua pendaftaran harus online. Itu positifnya sebagai petugas apa, Mas? Lihat kan dulu kalau sebelum ada online tuh rombongan banyak banget, terutama Sabtu Minggu. Nah, Ya kalau positifnya sangat enak lah, kita kan ngontrolnya lebih enak. Jadi kontrolnya dalam artian itu kalau di kota online itu kita enaknya kontrol sampahnya juga lebih enak, kontrol kita lebih lebih berkurang, sangat berkurang untuk kecelakaan itu sangat jauh berkurang. Jadi Oke. lebih enak di situnya. Secara kuantitatif atau frekuensi kunjungan wisata apa pendaki itu sebelum online sama sesudah online apa sih yang sampai lihat? Kalau yang jelas, kalau ada dari kami itu setelah kami analisa, pemberlakuan online ini kan tahun 2000, full online itu 2018. 2018. Full online. Full online 2018. Nah, sebelum online itu pendaki itu setelah dia lebih sedikit, ternyata setelah online meskipun kota normal ya, kota normal kan 600 orang per hari. Oke. Ternyata itu setelah kita rata-rata itu jauh lebih banyak, mungkin hampir 2 kali lipat, lebih banyak setelah di online. Nah, kenapa? Jadi gini, jadi setelah online, itu akan rata tiap hari itu minimal ada 100 orang, 100 orang, 100 orang, jadi rata. Dulu sebelum online, pendaki itu hanya di peak season tertentu Peak bisa season rame. ya, Nah, Sabtu Minggu dan hari libur ya. iya betul. Nah, sekarang setelah 2018 pendaftaran online justru hampir tiap hari. Tiap hari ada 50 sampai 100. 50 sampai 100. Dari kuota harian 100 pengunjungnya. 600. Nama ya 600. Kalau normal, tapi karena ini new normal Iya, nanti jadi 120%. 20%. Jadi 20% itu sementara ya. secara bertahap. Kuota bertahap 20% atau 120 orang dari kapasitas harian 600 pengunjung per hari. Iya. Ya, makasih Mas Bambang. Iya. Ini Watu Rejeng, Bro. Kalau datangnya bulan Juni sampai bulan Agustus, ini bisa terlihat bersih, langitnya biru. Ini Watu Rejeng. Wah, ini teman-teman lagi menikmati keagungan, kegagahan, kesangaran Watu Rejeng. Yang di seberang sana itu Gunung Saurnya. Iya, Batas pendakian ke Semeru di situ ya, Iya. sama Kalimati. Iya. Oh. Dari mulai Ranupani tadi sampai melewati sampai ke Watu Rejeng ketemu tebing yang longsor. Ini persis di dekatnya Watu Rejeng longsor. Nah, ini lihatin. Ini longsornya. Jadi teman-teman yang menonton video saya untuk lebih bersiap dan berhati-hati. Pokoknya safety, keamanan dijaga benar selain masalah logistik. Dan yang penting jaga tingkah laku, sikap mental selama berada di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru.
Nah, sampai di bat penanda Watu Rejeng. Bergerak lagi meninggalkan Watu Rejeng. Watu Rejeng ini di ketinggian 2350 meter di atas permukaan laut. Dari Watu Rejeng ke pos 3 sampai ke pos 4, kemudian Ranu Kumbolo itu jaraknya 4,5 km. Dari Watu Rejeng ke Ranu Kumbolo tinggal 4,5 km lagi. Tinggal 4,5 km lagi, bro, sampai Ranu Kumbolo. Ini teman saya namanya Ribut, biasanya ngepost di Cemoro Lawang ya, Bud? Di balai. Ah, di Balai. Ribut ini putra asli Wonokitri atau suku Tengger, Wonokitri Pasuruan. Jadi dia putra daerah. Pop masih bisa senyum. Orang dia sedih denger lagu bagus. RT Ranu Tompe. Ono tulisannya si anu kok. Santai bro, nyandar di batang pakis. Teman ini berhenti untuk memotret kemunculan induknya alap-alap yang diduga alap-alap tawa atau alap-alap sapi yang sedang mengajari anaknya terbang. Ternyata positif, ini alap-alap kawah setelah hasil jepretan diperbesar. Ini jembatan apa namanya? Jembatan Keraguan, jembatan Mantan, jembatan Galau, sembarang wis. Gelas kalau mau kopi gelas. Oh, Rio baik dia berbagi kopi. Kayak ya opo kan gak muncul. Kan gak muncul apa yang jadi. Hong ulun Basuki Langgeng. Asik. Ini ada titik longsor lagi, jadi hati-hati teman-teman. Jadi teman-teman yang tanggal 1 Oktober mau mendaki, perhatikan banyak longsoran dan pohon tumbang. Ayo lanjut. Sampai di pos 3 sebelum tanjakan Bakri. Anggi sama Sukma masih semangat? Gilang sama Sukma masih semangat? Ini kalau ini usah ditanyain, ini orang biasa. Ini elang hitam atau raptor lampu mangsa. Ini udah pernah mantau sama Modin dan kawan-kawan di Bendolawang seminggu. Ya, ini jalur ke Semeru pos 3. Sebentar lagi inilah tanjakan Bakri. Suruh pindahin ke Malang aja, Bang. Tanjakan Bakri ini kemiringannya sekitar berapa ini? 45? 30 derajat, bro. Ini pendek sebenarnya, tapi karena 30 derajat terjal, ya cukup menguras tenaga. Tanjakan Bakri ini panjangnya kira-kira 150 meter. Harus sambil nafas banyak-banyak, bro. Pokoknya jangan sok jagoan, diatur bener nafasnya.
Alhamdulillah sudah melewati tanjakan Bakri. Nemu apa, Bre? Nemu jodoh. Anggreknya kecil banget bunganya. Nah, ini anggrek Tainobilum. Keunikannya anggrek ini tidak mempunyai daun. Nah, teman-teman, sepertinya nanti di Ranukumbolo nggak bisa terlihat jelas dari atas karena kabut sudah turun. Nah, ini jalannya udah kelihatan. Kami sudah mendekati Ranukumbolo ini. Ini dulu pernah kebakaran. Jadi lokasinya banyak pohon. Di lokasi ini banyak batang pohon yang gosong menghitam. Wush. Alhamdulillah, sepertinya kami nanti bisa memandangi Ranukumbolo tanpa tertutup kabut. Mantap. Semangat Bob, Sukma, Gilang, Rio. Kita sudah dekat Ranukumbolo. Alhamdulillah saya bisa melihat lagi Ranukumbolo setelah 8 tahun yang lalu. Inilah danau terindah dalam kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Dan syukur alhamdulillah ternyata kabutnya numpang lewat atau derek langkung. Ranukumbolo, danau terindah di dalam kawasan Bromo Tengger Semeru. Dianggap lebih indah dibandingkan Ranu Rugulo, Ranu Pane, Ranu Tompe, Ranu Darungan, Ranu Kuning. Bisa melihat Ranukumbolo tanpa tertutup kabut. Ranukumbolo juga jadi tempat favorit pengunjung yang ingin beristirahat sebelum meneruskan pendakian ke puncak Semeru. Tapi dibatasi ya sampai Kalimati atau Gunung Sawur. Atau ada para pengunjung yang memang tujuan akhirnya sampai Ranukumbolo. Alhamdulillah ternyata cuaca masih cerah. Lagi pula secara geografis Ranukumbolo posisinya strategis di tengah-tengah jalur pendakian Gunung Semeru yang kalau pulang pergi pulang PP 55 km.